Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fit Al-Fatah. Untuk tempat tanggal lahir Bandung, 22 Oktober 1996. Untuk di kelas 24 MA. Untuk di prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk hobi futsal. Jadi izinkan saya untuk memberikan yang sudah ditugaskan oleh dosen kita Ibu Jaina untuk di mata kuliah pengembangan diri. Next, di sini ada daftar isi. Tujuan hidup saya adalah barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa ingin membahagiakan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu, baginya jalan menuju surga. Jadi tujuan saya adalah jadi di dunia ini bukan hanya dunia saja yang saya dapatkan, tapi sukses dunia akhirat. Amin. Kita lanjutkan. Untuk di sini analisa SWOT dalam diri saya. Untuk di sini ada strength-nya disiplin, manajemen waktu, mudah beradaptasi, percaya diri, fokus. Weakness-nya pelupa, struktural. Jadi kalau secara struktural mungkin saya kadang aturan gitu. Jadi ketika apapun saya pasti banyak pertimbangan. Untuk di sini secara peluang, opportunities, secara potensi diri saya, setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang unik yang bisa mengembangkan untuk mencapai tujuan. Untuk selanjutnya pengalaman, setiap pengalaman baik positif maupun negatif memberikan pelajaran yang berharga. Jadi pengalaman itu kita bisa ambil yang baik dan buruknya, tapi di balik itu ada hikmah yang mungkin yang harus kita ambil hikmahnya. Untuk selanjutnya networking, koneksi sosial dapat membuka pintu bagi peluang baru baik karir maupun kehidupan pribadi. Pembelajaran berkelanjutan, akses ke pendidikan dan pelatihan memungkinkan pengembangan keterampilan baru. Lanjut lagi, untuk tripnya, rasa tidak percaya diri, keraguan pada diri sendiri dapat menghalangi seseorang untuk mengambil langkah maju. Mungkin saya suka ada keraguan ya dalam bertindak, apakah sudah benar atau belum. Nah itu yang membuat jadi saya nggak pede kadang. Untuk lingkungan negatif, pengaruh dari orang-orang di sekitar yang tidak mendukung dapat menimbulkan ketidakpastian. Jadi itu dalam ragu-ragu akan menimbulkan ketidakpastian, stres dan kecemasan. Masalah cara mental menghambat kemampuan seseorang berfungsi dengan baik. Jadi stres itu kadang tidak bisa dikendalikan. Kecerdasan emosional yang pernah kita bahas. Untuk selanjutnya keterbatasan sumber daya. Nah di sini kekurangan finansial atau dukungan bisa menjadi penghalang untuk mencapai tujuan. Jadi dari finansial pun sangat berpengaruh efek dari kemajuan kita. Tapi jangan bersedih. Selanjutnya tujuan hidup yang sudah saya lewati di sini lulus SD, SMP, SMK, pernah menjuarai futsal antar sekolah, bekerja secara profesional di bidang HR, mempunyai sertifikasi supervisor. Nah, itu sebagai pencapaian yang mungkin jadi kebanggaan saya. Mungkin secara profesional sudah diakui oleh negara. Mempunyai keluarga dan alhamdulillah mempunyai 2 anak yang soleh-soleha. Untuk di sini nikmat yang Allah berikan, sehat iman dan sehat Islam. Jangan lupa untuk bersyukur. Untuk selanjutnya secara timeline untuk di kehidupan ke depan saya untuk di usia 28 sampai 32 pasti saya pengen target lulus tepat waktu. Karena saya sudah berkeluarga dan saya nggak mungkin untuk mundur lagi sesuai target yang sudah saya tentukan. Makanya saya berusaha untuk konsisten menerapkan apa yang saya terapkan untuk disiplin, motivasinya itu saya selalu fokuskan di sana. Di usia 33 dan sampai 35 merintis usaha. Jadi di sela-sela kesibukan saya sekarang untuk coba-coba merintis usaha. 36 sampai 40 menciptakan peluang pekerjaan bagi orang lain. Untuk selanjutnya membuat tempat untuk bersantai, rimbun dan pohon. Jadi di usia 36 sampai 40 tahun itu
Saya ingin menciptakan peluang pekerjaan karena sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama umatnya. Jadi kita pintar, kita mohon maaf kurang pintar, tapi kita bermanfaat bagi orang lain, itu suatu kebahagiaan bagi saya. Membuat tempat yang untuk bersantai, untuk pohon, kayak misalkan suasana banyak ikan, kolam kayak gitu, karena saya suka kedamaian atau misalkan suka dengan kesunyian juga, karena saya suka keramaian gitu. Untuk di usia 41 sampai 50 itu membahagiakan keluarga saya pastinya, karena ketika merintis usaha sudah jalan, otomatis secara finansial pun akan mengikuti. Jadi nikmati saja proses yang ada sekarang. Mungkin hasilnya itu di akhir yang menurut kita kerja kita keras kita sudah sesuai. Membeli rumah, santunan anak yatim piatu, memberangkatkan haji keluarga dan orang sekitar, sukses dunia akhirat. Nah itu sebagai tujuan utama saya untuk sukses. Sukses itu definisinya banyak. Apakah sukses itu dengan finansial? Apakah sukses itu dengan kita bisa kemana? Nah, mungkin tolak ukurnya adalah bagaimana kita menyempurnakan apa yang Allah berikan sekarang. Terus selanjutnya untuk di 50, 60 mempunyai anak yang soleh-solehah, pensiun, berkebun, dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus selanjutnya mungkin membuat rumah bagi anak yatim piatu, untuk fakir miskin. Nah, itu mungkin belum saya catat di sini. Mungkin qadarullah nanti ketika sudah ada umurnya, rezekinya, mungkin di usia lanjut saya bisa seperti itu juga. Ya mudah-mudahan terrealisasi sebelum usia segitu. Untuk selanjutnya secara rencana strategi saya untuk di program studi sekarang itu S1 lulus tepat waktu itu jelas ya, karena target saya ya sesuai target harus lulus sesuai waktu yang sudah ditentukan. Karena saya sebagai karyawan dan pekerja tidak mungkin untuk mundur beberapa tahun ke belakang gitu kan. Untuk semester 1 sampai 4 fokus pada IPK. Saya kehadiran tugas yang lainnya itu harus dikonsistenkan. Di 4 sampai ke 5 fokus pada tema skripsi. Untuk di 6 sampai ke 7 fokus pada penelitian dan konsul dosen. Untuk 7 sampai 8 sidang lulus dan hasilnya komplot. Nah itu target saya selanjutnya yang harus dekat-dekat ini saya maintenance secara motivasi saya, secara fisik saya, secara yang lain. Karena semuanya nggak ada yang instan, harus butuh proses. Untuk di sini merintis usaha, apa yang menjadi passion kita atau nih. Jadi kalau misalkan secara usaha itu yang saya susah itu adalah memulainya. Kalau secara konsep, ide, kompetensi itu mungkin bisa belajar. Nah yang susah itu memulai dan mencari pasar. Yang kesulitan sekarang itu adalah ketika saya bekerja, saya kuliah, secara waktunya produktif banget gitu. Mungkin saya hanya punya waktu di Sabtu dan Minggu, dan Sabtu Minggu pun kadang ada aktivitas di hari Sabtu. Mungkin saya coba nanti dikonsistenkan lagi, diproduktivitaskan lagi apa yang menjadi peluang usaha buat kedepannya. Nah itu mungkin bisa direalisasikan apakah sambil online di rumah atau misalkan seperti apa. Karena secara fasilitas sudah bisa sebenarnya, tapi kitanya aja mau atau enggak. Buat networking, jadi dalam berbisnis itu kita idealnya itu mempunyai organisasi. Organisasi di sini adalah untuk mengakomodir ketika bidang frekuensi yang sama itu menyatu, dan secara relasi pun secara tukar pengalaman itu bakal lebih menjadi benefit untuk kita. Survei pasar, inovatif, high kualitas. Jadi high kualitas adalah nomor 1 dan kepuasan pelanggan nomor 1. Jadi kalau misalkan high kualitas, barang apapun, jasa apapun pasti akan dicari, meskipun agak mahal juga, karena mempunyai brand dan high kualitas. Dan kalau di makanan ya makanannya enak, kalau misalkan di jasanya servisnya bagus, terus kalau pelayanannya bagus, nah itu jadi kepuasan kita juga. Oke, lakukan apa yang kamu sukai dan cintai apa yang kamu lakukan. Jadi lakukan PDCA. Tapi kalau misalkan kamu belum lakukan, kamu belum tahu
seberapa potensi kamu. Jadi filosofi saya adalah dulu, lakukan dulu. Nah, mungkin akan saya terapkan. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Semoga bisa mewakili apa yang menjadi tugas saya. Terima kasih, hatur nuhun, terima kasih, thank you, arigato, gozaimasu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.